minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah ma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir ya Allah ya Fattah ya Razzaq ya Aziz ya Ghaffar ya Dzal Jalali wal Ikram, amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, fadail anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu masih kita ditetapkannya hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita semua masih bisa beristiqomah, yaitu memaksakan diri kita untuk mencari keridhaan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala melalui thalabul ilmi. Mudah-mudahan kajian mingguan ini menjadikan satu wasilah kita semua benar-benar bisa menggapai ridho, rahmat, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian terakhir yaitu masalah bab qadha. Mungkin belum selesai ya, kemarin qadha dari awal sampai akhir yang sudah selesai. Untuk masalah qadha atau penggantian ketika kita ketinggalan sebagian salat atau disebut dengan makmum masbuk ya. Kemudian ada beberapa masalah. Yang pertama tentang masalah yaitu ketinggalan masalah ruku. Kemarinnya jumhur ulama ketika kita jadi makmum masbuk ketinggalan ruku, kita dapat ruku, maka kita pun mendapat satu rakaat tersebut. Jadi gak usah diqolok, tidak usah diganti ketika apa? Sesudah beres sholat ya, sudah salam. Apakah ketinggalnya berapa rakaat nanti ada sekarang ya, masalah ketinggalan satu rakaat, dua rakaat dan yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Rusdi rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulama bi karamati dan nabi asrarihi. Amal mas'alatul ula fa inna fiha salah satu aqwalin ahaduha wa walladhi alaihi jum'anu idda adrakal iman ayar qor kemarin. Wa amma mas'alatus saniyah, masalah kedua wahia idza sa'ani tabil imam fi ruku' hatta sajadal imam. Insyaallah untuk pagi ini yaitu tentang menerangkan ini masih makmum yang berjamaah dengan si imam, namun apakah dia ngelindur ya atau lupa atau ngelamun tertinggal ruku, si imam sudah sujud, dia ngelamun misalnya gitu ya ketika sholat berjamaah. Kan ketika imam ruku, apakah dia sholatnya lagi merem misalnya, bisa saja pas ke buka mata si imam sudah sujud. Bagaimana kondisi begitu? Suka ada kan biasanya. Faina qauman qalu idza fatu idraka ruku mahu faqad fata suraqata wa wajaba alaihi qaduha. Sebagian ulama fuqaha mengatakan kalau misalnya kondisinya begitu, dia tertinggal masalah rakaat, jadi wajib qadha ketika sudah beres. Dia tidak tertinggal satu rakaat. Misalnya lamun atau lagi sholatnya ditutup mata, ketika buka mata si imam sudah sujud. Jadi sebagian ulama fuqaha itu batal katanya, dia tidak masuk rakaat. Bagaimana kondisinya kalau di rakaat yang kedua? Kalau rakaat pertama mah biasa, rakaat kedua gimana? Ya, maksudnya sebagian ulama fuqaha itu batal, jadi wajib diganti sudah beres. Sebagian ulama wa qaumun qalu yata'andu bi rakaati idam kana wa ayatima minar ruku qabla yaqumal imam ila rakaati saniyah. Namun sebagian ulama fuqaha juga mengatakan kalau kondisinya begitu sempurnakanlah dulu, maksudnya jadi ruku terus sebelum si imam bangkit dari dari rakaat yang kedua, jadi sebelum berdiri kira-kira bisa kesusul, sempurnakan. Jadi yang kaum kedua itu jadi ruku seperti biasa, jadi jangan ikut langsung sujud, tapi ruku laksanakannya sampai si imam tidak berdiri untuk rakaat kedua, jadi rata lagi.
Wa qaumun qalu yataba'u wa yata'andu bi rakaati malam yarfa imam ra'sahu minal ihna fi rakaati saniyah. Nah, kalau yang kaum ketiga mah jaraknya bisa menyempurnakan sampai si imam itu waktunya sampai ruku yang rakaat kedua. Misalnya kita melamunnya rakaat pertama ya, si imam sudah sujud kan tadi posisinya gitu, otomatis kita belum ruku, itu bisa menyusul jaraknya sampai yang rakaat kedua si imam sebelum ruku. Jadi ketika berdiri pun masih bisa ada waktunya untuk menyusul, untuk menyamakan lagi kondisi dengan si imam itu sebagian kaum yang lain. Wa hadal ikhtilaf maujudil ashabi Malik, terjadinya perbedaan pendapat ini ulama terutama dari golongan sahabat atau murid-murid Imam Malik. Wa fi tafsir waqti baina anasiyan aw yakuna anjaham. Di antaranya ulama itu membedakan, akan menjelaskan tentang terperincinya perbedaan perbedaan tersebut itu keadaannya dalam keadaan lupa atau misalnya berdesakan sehingga susah melaksanakan ruku. Wabaina yakuna fi jumatin wa fi ghairi jumat, atau kondisinya dalam keadaan salat Jumat atau selain salat Jumat. Wabaina i'tibaru ayyakuna al-ma'mun arada lahu hadda fi raqatil ula aw fi raqatis saniyah, atau misalnya menjadikan sebuah yang tibar pemikiran apakah si makmum itu terjadinya di rakaat pertama atau rakaat kedua, misalnya seperti tadi kondisinya yang sebagian ulama mengatakan batal, itu terutama kondisi ketika rakaat kedua. Makanya sebagian ulama itu tidak menyetujui tentang kalau misalnya batal. Termasuk dari jalur saya itu lebih baik sempurnakan susul sampai dengan setara lagi dengan si imam. Walaysa qasduna tafsiru madal wala takhrijuhu, dan kami pun tidak bermaksud untuk menjelaskan terutama pendapat yang tadi wala takhrijuhu, dan tidak merincinya secara ininya. Wa inna mal ghadu isyarat ilal qaidil masai wa usulihi. Namun yang dimaksud di sini yaitu sebuah isyarat kaidah tentang masalah dan dasar-dasar dari sholat gitu. Maksudnya pas suka ada biasanya yang terjadi kondisi seperti itu walaupun jarang. Karena kulina sabab ikhtilafi hadal mas'al huwa min syarti fa'alal ma'mu yuqrina fi'lal imam. Sabab terjadinya perbedaan pendapat itu karena apakah termasuk syarat si makmum itu harus berkesinambungan dengan pekerjaan si imam, am laisa min syarti dzalika, atau beda, misalnya beda sebentar itu tidak apa-apa. Wala ada syartu huwa fi jami'i rakatis salisa, seandainya terjadinya diberlakukan untuk seluruh bagian, terutama misalnya ada 3 rakaat, misalnya harus semuanya sama dengan si makmum, takut terjadinya kayak tadi, otomatis bisa batal sholat berjamaah bagi terutama bagi si makmum. Walaupun kan ada hadis wa qala alaihi wasallam, tujuannya diantaranya fala takhtalifu alaihi, janganlah kata baginda Rasul kalian menyelisihi pergerakan imam, jadi harus sama dengan pergerakan imam, kecuali tadi kondisinya dengan kecuali yang tadi. Makanya ulama itu bi'tibar dalam sebagian hadis yang lain, kalau kondisinya seperti tadi maka beliau pun mengambil supaya dari ketika salam terutama kira itu yang tertinggalnya, supaya nanti ketika kamu akhir itu sama dengan lagi kondisi si imam. Juga ada misalnya kondisi begini, sholat dulu saya pernah lihat, dia itu ingin menyamakan imam, misalnya tertinggal 1 rakaat, bukan diqadha, pengen diada jadi ketika akhir sebarang dengan si imam, dia sendiri aja sampai dia menyusul kondisi si imam karena tertinggal 1 rakaat. Terjadi gini, gimana kondisi begitu? Tapi kalau jumhur ulama itu tetap bagusnya yaitu diqadha. Jadi maksudnya diqadha itu ketika beres, yang sisanya baru dilaksanakan. Juga ada kan begitu. Itu kurang tepat dan dalilnya pun tidak ada sebetulnya. Dulu pernah saya lihat ada si makmum masbuk itu ingin menyeratakan karena ada sebagian walaupun sad itu janggal. Jadi dia itu ingin menyeratakan si imam dan tidak mau diqadha, itu intinya tidak mau diganti, sudah beres, maka disusul gitu.
Dan wa amal mas'atu sania, masalah yang kedua mina mas'ai seula ala tiya usul hadal bab. Tentang ada 3 masalah dari yang tadi diceritakan, diantaranya tertinggal sujud, ruku dan yang lainnya, termasuk imam masbuk, masih imam masbuk. Wahya al-ityanu makmum bima fatu minasoma 5 ada qada. Nah, ini yang terjadinya datangnya si makmum dalam keadaan apa makmum masbuk, apakah termasuk ada atau qada. Jadi dia yang bertekad yang tadi mah ada itu karena pengen sholatnya ada teh apa ketika salam bareng dengan si imam, makanya dia gerakannya menyelisihi si imam, tapi itu kurang pas ya. Baina fi dzalika sasatu madhabi qaumun qalu innama yatibi ba'da salam wa qada wa inna raka la isa fi awali sholatihi. Ada juga tentang masalah di sini pun tentang masalah si makmum yang tertinggal apa misalnya 2 rakaat atau dia mendapatkan 1 rakaat atau gimana. Nah, itu ada 3 kaul. Di antaranya dia datang sebelum salam, apakah harus diganti ketika apa si rakaat yang tadi yang berbarengan dengan apa si makmum, apakah termasuk awal permulaan salat atau bukan. Kalau seandainya kondisi begitu, wa qada wa inna adraka laisa wa salatuhu, maka dia wajib mengganti sisanya ketika apa sudah beres sholat. Jadi tidak boleh disusul. Wa qaumun qalu innal ladzi yati ba'da salima wa ada wa amadraka wa awwalu salatihi. Dan sebagian ulama fuqaha pun mengatakan kondisi sebelum dia datang sebelum salam si imam, apakah dia harus ada salam, apakah yang kondisi 1 rakaat itu ada atau misalnya termasuk dalam awal sholat. Jadi yang tadi mengatakan dia datang sebelum salam pada rukunya dapat, apakah dia rakaatnya masuk atau tidak ya, tadi merujuk kepada yang awal dulu. Sebagai kau ada yang mengatakan tidak, tapi jumhur ulama tetap dia harus termasuk ada, maksudnya ada itu apa mendapatkan 1 rakaat. Wa qaumun faraqu bainal aqwal wal afaqalu. Ada juga ulama itu yang membedakan antara apa bacaan dan pergerakannya. Apa yang dimaksud dengan yang tadi 3 perkara tersebut? Ulama fuqaha faqalu yakni fi aqwali yu'anu bil qira'ah wa yani fi apa yu'anu ada. Paman adraka raqatan min sholatil maghrib adil madi ula. Yang antaranya ketika melaksanakan sholat maghrib, yaitu pendapat yang pertama maksudnya gini, akni madhabul qada qauma idza salimal iman ila raqatini yaqra'u fihi ma bi umil Qur'an wa surati min ghairi ayyajlisa bainahuma. Contoh misalnya ketika sholat maghrib dia mendapatkan 1 rakaat, berarti otomatis 2 rakaatnya belum terkerjakan. Bagaimana yang 2 rakaatnya? Apakah ketika rakaat kedua duduk? Seperti kan kalau biasanya kalau normal maghrib itu pertama dia berdiri pasti ada rakaat sujud tahiyat awal dan tahiyat akhir. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau kondisi begitu minggu ya jadi sabainahuma. Jadi tidak ada duduk. Jadi duduknya yang tahiyat awal itu ikut pada rakaat pertama. Jadi ketika berjamaah, kebayang? Itu. Jadi tidak ada duduk sebagian ulama. Wa 'alal madzhabi tsani yang kedua, akni 'alal bana qoma ila rakatan wahidatan yaqra'u fi ma bi umil Qur'an wa suratin wa yajlisu. Tapi yang kedua tetap harus yang termasuk dari jauh saya, yaitu apa? Ada duduknya. Walaupun jadi otomatis rakaat pertama itu pasti dia duduk karena berjamaah dengan si imam. Rakaat kedua pun ada juga duduk kembali laksanakan tahiyat awal. Otomatis terakhir ada tahiyat akhir. Itu maka bahasanya ada bahasa apa? Membaca umil Quran dan surah. Itu apa? Surat Fatihah dan surat yang lain. Wa qad nusibat aqwali salisah wa 'alal madhi salisah. Dan ada pendapat yang ketiga, yaqumu ila raka'atin fa yaqra'u fihi ma bi umil Qur'an wa suratin summa yajlisu summa yaqumu ila raka'atin sana yaqra'u fiha aidan bi umil Qur'an wa suratin. Yang tadi yang madhab yang ketiga antara membedakan gerakan dan bacaan, maksudnya begini, ketika dia mendapatkan 2 rakaat kan biasanya terutama yang surat yang lain itu dibacanya rakaat pertama dan rakaat kedua. Nah,
Yang kalau yang tadi membedakan gerakan dan apa yang dengan bacaan itu, dia itu jadi si akhir hayatmu sholat maghrib 2 rakaat yang sisanya itu sama dari rakaat awal, sudah rakaat awal teh yang kodonya ya penggantinya. Jadi maksudnya rakaat kedua dia baca apa umil Quran, surat Al-Fatihah dan surat yang lain, dan terakhir pun dia baca apa, yaitu surat apa Al-Fatihah dan surat yang lain. Jadi kalau jalur saya yang kedua, jadi gitu jalur kedua itu apa gimana? Rakaat pertama karena dia itu pasti ketertinggal, misalnya bacaannya tertinggal, dia tidak membaca umil Quran ketika rakaat pertama itu mendapatkan ruku. Nah, tetap jadi tidak usah ketika apa yang surat lainnya kan itu hukum sunat, cukup dikerjakan di rakaat kedua rakaat terakhir, yaitu misalnya salat maghrib itu cukup dengan apa? Yaitu dengan surat Fatihah saja. Jadi suratnya tidak. Jadi kalau yang kedua, gimana kalau misalnya merasa ragu karena apa? Karena kan kita masbuk tertinggal si surat terutama ya, mau apa surat Fatihah atau suratnya, karena kita mendapatkannya ruku, apakah boleh misalnya ketika ketinggalannya sisanya rakaat kedua dan rakaat tiga baca surat lain? Boleh, itu jalur yang kedua gitu, terutama dari apa ashabu Malik, dari Imam Malik itu tidak apa-apa, jadi dua-duanya dibaca, jadi surat Fatihah dan surat yang lain. Waqad nusibal aqwali salasu ilal madhabi, kemudian dinisbatkan kalau yang tiga itu termasuk dari apa jalur pendapat Imam Malik. Wa sahih an Malik anau yaqdi fi aqwali wa yabna fil afal inul yaqtubu qala fil maghrib anu idza adraka minha rakaatan ayyakum rakatis saniyah. Tetap yang masyhur, yang sahih walaupun itu kebanyakan dari apa muridnya Imam Malik, yang masyhurnya yang tadi yaitu di bacaannya terutama mengqadha bacaan yang tadi cukup di rakaat yang kedua yang ada surat lainnya. Jadi rakaat yang terakhirnya itu tidak usah apa, tidak usah membaca apa surat yang lain, cukup dengan apa umil Quran saja. Sumaya jelisu, kemudian pun dia duduk, yaitu ada tahiyat awal yang masyhur dari apa dari sahabat Imam Malik, walaupun murid-muridnya ada yang mengatakan tadi walaupun misalnya apa tidak usah duduk kembali karena cukup duduknya di rakaat yang kedua yang pertama, misalnya kedua cukup di rakaat yang pertama yaitu bersama dengan imam. Jadi ketika selesainya 2 rakaat itu cukup berdiri langsung rakaat keduanya berdiri, dan rakaat terakhir langsung yaitu tahiyat akhir. Itu walaupun rada lemah sebetulnya. Itu banyak dari terutama dari jalur-jalur Imam Malik yang membolehkan tadi posisi yang tadi, yang maksudnya yang tadi apa yaitu duduk kembali. Jadi otomatis 3 rakaat itu pasti dia dalam keadaan duduk, tidak ada berdirinya. Kalau misalnya dia mendapatkan 1 rakaat atau tertinggal di masbuk. Wala khilafa fi qouli innahu yaqdi bi umil quwwati wa sabirti lafinya. Terjadinya perbedaan pendapat itu terutama itu banyak hadis yang menawil dari beberapa hadis, terutama yang pertama hadis riwayat asal dari baginda Rasulullah SAW yang masyhur, wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu, yang artinya seandainya rakaat yang kudapatkan yang tidak didapatkan rakaat tersebut, maka laksanakanlah sholat rakaat yang tertinggal watimu dan sempurnakan. Jadi bahasa penyempurnaan itu kan tidak ada contoh yang langsung. Jadi ulama itu cuma menakwil dari hadis, karena Rasulullah tidak pernah apa yaitu jadi makmum masbuk, karena Rasul selama ininya dia itu apa walaupun pernah sekali itu ya ketika beliau apa sakit, waktu itu berbeda pendapat karena beliau itu tidak posisinya tidak dengan yang senormalnya di belakang, posisinya di depan dengan apa Abu Bakar gitu. Hanya tidak ada langsung contoh, cuma menakwil dari apa kaul baginda Rasul. Kemudian yang kedua hadisnya yaitu yakni menunjukkan tentang apa ketika ketinggalan sholatnya, bahwa diriwayatin dalam sebagian riwayat itu fama adraktum fasallu wa ma fatakum faqadu. Nah, kalian kalau misalnya tidak mendapatkan satu rakaat maka laksanakanlah sholat sisanya itu, dan bahasanya faqdu yaitu apa diqodo atau diganti ketika apa ketika sudah beres
sholat. Jadi yang hadis pertama itu maksudnya gini, kondisi yang orang tertinggal sholat dia menyempurnakan tadi, menyusul, jadi gerakannya duluan. Tapi yang lebih masyhur itu yang kedua, bahasanya bukan diada, tapi apa, fakdu, laksanakan sesudah beres berjamaah sisanya. Jadi tidak boleh apa, menyelisih pergerakan iman. Kenapa lebih kuat? Karena disambungkan dengan hadis yang pertama. Hadis yang pertama katanya gimana, kata baginda Rasul, fala tahtalifu alai, kalian tidak boleh menyelisih pergerakan iman. Otomatis yang gitu. Jadi tidak boleh, kecuali kondisinya yang tadi itu boleh. Kalau kondisinya ketinggalan sujud, misalnya kondisi yang seperti tadi. Kalau misalnya kondisinya pengen menyelesaikan rokaat supaya salamnya bareng, misalnya ketinggalan 1 rokaat, dia gerakan duluan, itu kurang pas. Walaupun ada misalnya fa'atimu, sempurnakan, ada, tapi yang lebih pas tadi. Kenapa lebih pas yang tadi di kodok? Pertama, hadis yang pertama tadi bahasanya fakdu. Kedua apa? Hadis yang lebih kuatnya kata baginda Rasul, fala takhtalifu alai, kalian tidak boleh apa, menyelisihi pergerakan iman. Jadi lebih bagusnya apa, diganti sesudah beres berjamaah. Kebayang? Itu tentang masalah kodok atau ada, tentang masalah sholat. Maksudnya ada teh apa? Pekerjaan sholat yang sesuai berjamaah, ada bahasanya. Kalau fakdu, kodo, bahasanya apa? Yaitu dilaksanakan ketika tidak melaksanakan berjamaah, bahasanya kodo. Kodo sebagian dari apa? Gerakan atau rukun sholat. Enggak? Barangkali ada pertanyaan? Tiduran, Mas? Ya, mangga. Misalnya kita sholat nih, pernah mengalami itu pas imam sujud terakhir, udah mau salam gitu. Nah, itu apa yang udah mau salam nih, makmumnya imamnya. Nah, kita baru datang. Nah, itu kita tetap ikut aja gitu. Iya, duduk langsung ya. Jadi kita duduk, namun itu tidak masuk permulaan sholat, cuma mendapatkan apa, berjamaahnya saja. Jadi bahasanya gimana, fakdu, nanti diganti. Jadi intinya sempurnakan lagi 3 rakaat. Kalau misalnya maghrib ya, sempurnakan 3 rakaat. Jadi posisinya ya seperti biasa, awal berdiri, tahiyat awal, tahiyat akhir, cuma mendapatkan berjamaah saja, namun tidak masuk permulaan sholat kita ya, itu saja. Jadi jamanya tetap. Insya Allah kalau untuk berjamaahnya dapat, karena imam sebelum melaksanakan salam ya posisinya harus ikut imam duduknya, cuma ikut berjamaahnya saja gitu. Kalau itu ya, ada juga kan pas masuk masjid imam udah mau salam, nah pas berdiri belum beres itu imam salam, nah itu belum berdiri, belum sujud, masih belum ikut, belum duduk misalnya belum duduk ya, imam keburu salam misalnya. Gimana posisinya kalau itu tidak, karena sudah beres ya, kalau itu posisinya. Jadi kita ya kalau ada teman ya laksanakan berjamaah kembali, kalau enggak ya salat sendiri ya, kalau posisinya begitu. Kecuali kalau misalnya ada makmum yang ketinggalan, paling berjamaahnya begitu. Tapi kalau misalnya kita sendiri, yang lainnya ikut dari awal, kita mau duduk, tapi si imam keburu salam, itu masuk berjamaahnya enggak? Kalau secara ilmu fuqah itu secara ilmu fuqah ya, tidak masuk kaidah berjamaahnya. Tapi kalau untuk masalah fadilah terus niat berjamaah pun sebagian kaum ulama ini ya, ulama ahli fadilah yang mengatakan karena sudah melangkah itu insya Allah katanya ya, karena kondisi misalnya ketiduran, kecuali disengajain. Kalau disengaja itu udah jelas, kata Quran fawailul lil musholin, maka celaka kalau orang yang ngajain misalnya di akhir-akhir sholat, itu termasuk golongan yang celaka, yang lalai. Malahan
dikategorikan dalam surah Al-Majah, orang yang melalaikan salat itu disamakan dengan apa? Orang yang pelit dan orang yang selalu menghitung-hitung harta, yang orang yang merasa si harta yang dia cari itu merasa jadi payah sendiri. Itu termasuk golongan tersebut, orang yang lalai sholat itu. Nah, lanjutkan yang tadi si imam itu di rakaat terakhir. Nah, kita mau ya masbuk ya. Apakah sebelum duduk itu kalau Akbar dulu, takbir dulu? Nah, itu kebayang kemarinnya. Apakah takbiratul ihram atau misalnya langsung duduk ya? Kalau dari jalur saya emang ada ya langsung duduk itu tidak apa-apa. Tapi kalau dari jalur saya itu tetap ada takbiratul ihram. Ya langsung kita duduk. Ya, ada dari saya ya. Tapi dari jalur imam yang lain ada mengatakan tidak apa-apa, ya langsung duduk, karena bahasa takbiratul ihram itu ketika mau duduknya, jadi itu masuk takbiratul ihram. Tapi kalau dari dulu saya tetap ada pergerakan tangan ya, takbiratul ihram, jadi takbirnya dulu baru kita duduk. Niatnya imam enggak? Hah? Kalau niatnya itu tetap imam. makmuman. Jadi makmum kan? Ya, jadi makmum bukan kondisi. Tapi belum masuk satu rakaat itu. Tidak masuk. Karena tadi dia jumhur ulama itu tetap masuk rakaat itu kalau kita bertemu dengan ruku, mendapatkan ruku gitu ya. Kalau mendapatkan ruku itu masuk satu rakaat, otomatis tidak usah diqadha atau tidak usah diganti ketika sudah beres berjamaah. Itu jadi posisinya jumhur ulama gitu ya, udah jumhur ulama. Kalau kondisi yang kayak Pak Haji tadi, tetap kalau dari jalur saya gitu, kalau mau ikuti mangga, mau langsung duduk mangga terserah. Kalau dari biasa tetap harus ada takbiratul ihram, pergerakan tangan gitu. Misalnya mau langsung duduk tidak apa-apa. Terserah. Jadi kategori ulama yang lain bahasa takbir mau duduknya itu termasuk kategori apa? Takbiratul ihram, cuma tidak ada pergerakan tangan. Ya, Ustaz. Ada seorang mualaf hanya bisa membaca surat Al-Fatihah. Yang bisa membaca surat lain. Jadi surat lainnya diganti dengan Al-Fatihah lagi, Pak. Nah, cukup satu kali saja, karena membaca surat yang itu tidak masuk rukun sholat. Yang termasuk rukun sholat itu umil Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Gimana cuma bisa bismillah saja, ya tidak apa-apa, bismillah pun jadi ya. Mau misalnya ketika ruku bacanya bismillah, jadi insyaallah. Kalau cuma hafal itu bismillah tidak bisa, cuma lafaz Allah saja. Mau sujud apa doanya? Allah, tidak apa-apa. Ketika takbiratul Allah saja tidak apa-apa. Kalau akbar mungkin bisa ya. Misalnya cuma lafaz itu saja karena dia baru masuk Islam. Kemudian dia dengan berjalan waktu belajar kan, ya cuma bisa baru bisa bismillah, gimana sholatnya bismillah saja. Dari mulai takbiratul ihram, bukan takbiratul ihram udah pasti takbir ya. Dari mulai doa-doa yang lain lah intinya ya. Mau ruku, mau sujud, mau doa iftitah cukup bismillah. Kalau misalnya cuma bisa itu saja, karena mu'alaf itu. Gimana? Yang lain pertanyaan? Cukup ya. Alhamdulillah kalau sudah cukup, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kita bisa amalkan sehari-hari, terutama benar-benar menjadikan syafaat pertolongan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mangga tutup ini kajian dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.